Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Ajim TV sekarang lagi jaro di Makom Arya Wangsakara, Tangerang. Mana itu Tok? Tangerang Kota. Ini bersama Pak Kunjannya. Iya kan? Pak Kunjan asli dari Purwakarta, dia netep di sini di Tangerang, guys. Kumaha Pak Toto buat pen Ajim TV. Hahaha, mantap. Oke, Pak Toto lah, lanjutkan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama keturunannya Arya Wangsakara, betul lah ya. Keturunannya ya. Oke, cukup sekian dan tonton terus channel Ajim TV biar semangat terus bikin kontennya, guys. Oke. Menempelkan poster-poster ini sebagai bahan edukasi. Jadi ketika ziarah ke suatu makom itu harus juga jelas silsilahnya, jejak rekamnya, bukan hanya masalah daripada tapi edukasinya, pendidikannya, sehingga ketika kita datang ke satu makbaro kita tahu tentang asal usulnya, tentang jejak rekamnya yang menjadi tauladan bagi kita semua. Maka di makam makbaroh Raden Arya Wangsakara sebagai pahlawan, sebagai ulama dan lain sebagainya, inilah potret daripada Tangerang masa dulu dan sekarang. Lebih jelasnya nanti insya Allah kita di sini akan berdialog, akan ngobrol tentang siapa dan bagaimana. Mungkin nanti insya Allah pertama akan disampaikan oleh Ketua Balai Adat selaku salah satu di antara organisasi historikal yang mengawal tentang kesejahteraan Tangerang dari dulu sampai sekarang. Pada Pak Kiai Jalik kami persilahkan. Kemudian nanti dari Kiai Madudin selaku Ketua Pemangku Adat, dan juga nanti ada sambungannya dari Ketua Babat Banten dan juga nanti dari Kasepuhan kita dari dan semuanya bisa semuanya kita berdialog bersama-sama. Memulai silakan untuk Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dari Ikatan Keluarga Besar Warga Arya Wangsakara. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai juga Ketua Pemangku Adat Kiai Haji Badudin Usman. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai Ketua dari Arabita Babat Banten, Kang Mobilul Fadil. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai Sekjen Balai Adat Januar Akademi. Yang saya hormati dan saya cintai juga yaitu Sekjen dari Arabita Babat Banten, Muhammad Lutfi Abdulghani. Kemudian yang saya cintai dan saya hormati dan saya ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Badudin, yang kalau kami saudara-saudaranya di Tangerang menyebutnya Kiai Haji Ayam. Jadi selamat datang kepada rombongan dari Bandung. Kemudian selamat datang juga kepada saudara kami dari Cogrek, yaitu Kakang Ali dan Kang Kepi. Kemudian ada Mas. Oh ya.
Kemudian yang saya hormati juga dan kita doakan sama-sama yaitu Kang Sofian ya, yang nanti ke depan akan mewakili kita di DPR ya, mudah-mudahan jadi amin ya, jadi banyak duitnya. Jadi banyak duitnya. Malam ini jujur saya merasa lega karena kita bisa bertemu sama-sama, walaupun tentu saja cuma sebagian kecil karena sebagai dasarnya tadi siang kita berkumpul sama-sama. Tapi karena kita semua kebetulan siangnya masing-masing ada kesibukan sehingga baru sempat malam ini. Adapun terkait dengan keberadaan kita di sini, tentu saja tidak lepas dari keberadaan makam yang pada saat kita bicara bersama, yaitu leluhur kita orang Tangerang ya, yaitu Raden Arya Wangsakara yang bukan cuma sebagai waliullah tapi juga pahlawan nasional yang sudah ditetapkan pada tahun 2021 kemarin. Ada pelajaran yang sangat berharga dari sosok Raden Arya Wangsakara bagi kita semua ya. Terutama sekali adalah bahwa di perjalanan hidup beliau hijrah dari Sumedang ke Tangerang tidak sebagai TKI, tapi hijrah karena jiwa patriotisme ya. Kan banyak kalau Tangerang jadi TKI ya. Beliau datang ke Tangerang tidak dalam konteks menjadi TKI, tapi karena jiwa patriotismenya pertama ingin membela tanah airnya sebagai anak muda dari Sumedang bersama saudaranya itu sudah dimangsa dan sebagai anak muda tentu saja kesempatan bagi kita dan generasi muda anak-anak kita terutama kita bisa ularkan sejarah beliau anak-anak kita sebagai anak bangsa, karena dalam catatan hidup beliau tidak ada sekalipun beliau berubah prinsip enggak ya di surah. Jadi saya kira ada teladan yang sangat berharga dari Raden Wangsakara. Pada saat beliau ke Makkah itu usianya masih sangat muda, usia 18 tahunan ya, 18 tahunan. Tapi beliau memiliki nalar keilmuan yang sangat tinggi. Kepulangannya beliau kemudian mengembangkan keilmuan tasawuf di Indonesia pada saat itu. Kita bicara Indonesia karena walaupun pada saat itu adanya Kesultanan Banten, tapi pada saat itu orang di dunia luar tahu Indonesia, belum ada Indonesia, tahunya adalah Kesultanan Banten. Jadi Kesultanan Banten adalah pusat keilmuan pada saat itu. Dan orang yang menjadi orang besar itu dalam kajian keilmuan itu adalah Raden Arya Wangsakara, yang oleh Kesultanan Banten kemudian diangkat menjadi imam besar Kesultanan Banten. Ada catatan penting. Ketika beliau diangkat sebagai imam besar Kesultanan Banten di masa Kesultanan Abdul Mafahir, kemudian berlanjut ke cucunya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, beliau tetap menempati posisi yang sama, posisi yang sangat vital pada waktu itu, imam besar Kesultanan Banten dan orang yang sangat penting dalam keilmuan. Pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa memberikan instruksi tentang ditulisnya sejarah Indonesia secara umum, yaitu dikumpulkan semua para pakar sejarah di setiap kesultanan dan setiap kerajaan, dikumpulkan di Cirebon. Waktu itu mereka berkumpul bersama diskusi tentang sejarah Indonesia. Perlu kita coba menyimak peristiwa sejarah ini. Pada saat itu di Kesultanan Banten tokoh nomor 1 keilmuan adalah Raden Arya Wangsakara. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa memberikan instruksi untuk penulisan sejarah, maka saya yakin tidak ada orang lain yang akan mengkomandani peristiwa itu kecuali Raden Arya Wangsakara. Oleh karena itu, kitab Wangsakerta yang sekarang menjadi perselisihan para ilmuwan karena dianggap tidak mungkin itu ditulis pada periode abad ke
17 itu karena terlalu detail, terlalu runut dan terlalu ilmiah catatan-catatannya. Sampai diragukan, saking sempurnanya sampai diragukan. Padahal kalau itu mau diragukan, ya keraguan itu bukan mulai dari pemikiran bahwa kok nyusun sejarahnya udah kayak penulis-penulis ilmiah barat. Harusnya kalau kita mau meragukan, kalau beliau penulis Wangsakerta itu nyontek gaya penulisan barat, kita lihat pada abad ke-17 penulis barat udah kayak apa nulisnya. Nah, artinya ada misteri yang saya sama Kang Nana sering diskusi, kok ini kayaknya mengarah ke beliau. Sampai saat ini masih misteri. Kitab Wangsakerta itu siapa yang nulis? Yang diprotes itu terjemahan kitab Wangsakerta yang ditemukan 1970. Kitab aslinya nggak pernah ketemu. Kita berpikir rasanya nggak mungkin nama kitabnya Wangsakerta kalau penulisnya kemungkinan adalah Raden Wangsakerta. Jadi saya kira ini adalah hal penting bagi kita sebagai warga Tangerang khususnya dan warga Indonesia pada umumnya, bahwa ini sesuatu yang bisa menjadi bahan untuk introspeksi diri kita bersama. Ya, jadi dan saya kira sementara sebagai pembuka itu, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebagai sahibul musibah Korea ya, untuk memberikan sambutan singkat padat dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini memang saya harus sekarang kumpul dari siang nggak ikut, kemudian asal ikut ziarah, memang harus kita kumpul sekarang. Ini adalah hikmahnya gitu ya. Alhamdulillah untuk nggak tidur lagi. Kita bisa merayakan, bisa menghadiri acara Nol. Dan kalau itu mungkin karena kita bukan pelaku sejarah, hanya bisa membaca sejarah. Dan mungkin itu bisa sejarah adalah sebagai ibrah buat kita. Jadi bagaimana kita nanti setelah masih bersama calon anggota Dewan Purwakarta Dapil 1 dari partai P3. Oke, siap, mantap. Oke, cukup sekian dan terima kasih.